Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik semua, sekolah minggu Jemaat Presbyterian Makinan Timur yang sementara ini sedang beribadah di rumah, di hari Minggu pagi yang ceria ini, orang kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan lewat video YouTube ini. Jadi teman-teman boleh terus tetap stay tune di dalam video YouTube ini, karena orang akan ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing, yang biasanya orang ibadah bersama-sama dengan orang teman-teman di dalam gedung gereja. Namun hari ini orang beribadah dulu di rumah masing-masing. Nah, dengan adanya bantuan dari video YouTube ini bisa membantu adik-adik semua untuk orang tetap terus beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Oke, langsung mulai terampai ibadah sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Terangkat lagi satu pujian, It's Good. Semua masih tetap berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Baiklah, saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Semua ambil sikap berdoa, jangan ada yang bermain. Semua tetap tenang. Orang cuci tangan, orang tutup mata, orang tundukkan kepala. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala penyertaan-Mu.
segala berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan bagi kami semua, sehingga kami, anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Jemaat Betania Magnet Timur, boleh lagi beribadah lewat video ini, ibadah sekolah minggu Jemaat Betania Magnet Timur. Pagi yang indah ini yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua, kami rindu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dengan suasana yang sedikit berbeda dibanding ibadah sekolah minggu yang sebelum-sebelumnya, namun kami yakin dan kami percaya kami tetap bersatu hati, tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan lewat ibadah di video YouTube ini di rumah kami masing-masing. Jaga dan sertai lindungi kami semua dalam peribadatan ini. Biar kiranya kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Berkati juga teman-teman kami yang lain dan juga menyaksikan ibadah ini lewat video ini. Tolong sertai mereka, tolong jaga dan lindungi mereka semua selama mereka mengikuti ibadah ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik semua masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tentunya masih semangat toh. Tetap orang masih berdiri, orang angkat pujian, cuip-cuip pam pam pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya, cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya, oi ya 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 ya, oi ya 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 ya, oi ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oi ya 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 ya. Oi ya 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 ya. Oi ya 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 ya. Ya ya ya. Angkat lagi pujian Love I Love. Masih ingat tuh semua? My best for you. Sekali lagi. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. Terangkat lagi satu pujian, sementara akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian LOVE. Masih dengan gerakan jari. Jadi LOVE.
Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Pakai gerakan tangan. I say L, I say L-O, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Terakhir, I say L, I say L-O, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Oke, disilakan duduk bagi adik-adik semua. Semua senang toh menyanyikan puji-pujian, menyanyikan puji-pujian yang semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanti Torang akan mulai menyanyi sebentar ulang. Setelah Torang akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini marilah Torang persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Indri Pelengkau Katu'u. Sambil Enci Indri mempersiapkan diri, Torang angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Enci Indri, persilahkan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini adik-adik bersama dengan orang tua yang ada di rumah, juga guru-guru sekolah minggu, kita boleh beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan membaca dan mendengar cerita dari Alkitab. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan tetap menyertai kami di hari-hari kehidupan kami, bahkan di hari yang baru ini, hari Minggu, di pagi hari yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini dalam ibadah sekolah minggu ini, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kami bermohon Tuhan yang akan memberi kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, mohon ampun salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Mana siapkan itu Alkitab? Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil yang pertama. Kitab apa itu? Coba siapa yang tahu kitab Injil yang pertama? Ya benar, kitab Matius. Kita akan baca dalam kitab Matius pasal 25. Sekali lagi, kitab Matius pasal 25
ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Enci akan membacakan untuk adik-adik semua, dan adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua juga boleh ikut membaca bersama-sama. Dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Ayat 14 hingga ayat 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, adik-adik, tadi kita telah membaca bersama dari dalam Alkitab, dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Nah, sebelum Encik memulai cerita, mari kita menyaksikan video yang akan Encik putarkan untuk adik-adik semua. Silakan menyaksikan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta.
yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, semua tadi sudah melihat video yang Encik putarkan. Sebelum Encik mulai cerita, Encik mau tanya Kote, apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, siapa di antara adik-adik yang ingin diberi hadiah? Oleh orang tua mungkin, mama dan papa, atau hadiah dari oma dan opa, atau hadiah dari kakak, atau dari saudara-saudara. Tentu semua ingin mendapatkan hadiah atau ingin diberi hadiah oleh orang lain. Nah, sekarang Encik mau tanya, hadiah apa yang adik-adik inginkan? Hadiah rupa apa yang adik-adik suka? Ya, mungkin adik-adik yang di rumah keinginan hadiah berbeda-beda. Ada yang suka, Encik kita suka mau dapat mainan sepeda, Encik kita mau suka dapat mungkin handphone baru jo Encik. Soalnya sekarang kan anak-anak zaman milenial. Mungkin ada yang suka, Encik kita mau suka dapat sepatu baru, sepatu gereja baru, atau mungkin baju baru. Nah, kita punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca tentang perumpamaan tentang talenta. Kita sudah membaca hari ini tentang
3 orang hamba yang mendapatkan hadiah dari tuannya. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan kepada orang banyak. Perumpamaan ini tentang talenta. Tuhan Yesus mengumpamakan. Mungkin adik-adik tanya di rumah, "Encik, apa suatu perumpamaan?" Nah, ini perumpamaan ini cerita yang akan memberikan contoh kepada adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta ini. Perumpamaan kerajaan sorga. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga ini seperti seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Seperti bacaan kita. Ini tuan kata mau pergi di luar negeri. Tapi sebelum dia pergi di luar negeri, sama dengan di video tadi tuh orang ada lihat. Sebelum dia pergi di luar negeri, dia panggil dia pe hamba-hamba. Ada berapa hamba? Ya benar, ada 3 orang hamba. Tetapi dari ketiga hamba ini tuan ada kasih berbeda-beda. Dia percayakan berbeda-beda ini dia punya talenta atau dia punya harta. Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? Ya benar, 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Talenta yang dimaksud dalam cerita orang saat ini di pagi hari ini adalah berupa harta atau orang dia bilang sekarang sama dengan doi dang. Itu talenta sama dengan doi. 1 talenta kalau menurut di Alkitab itu sama dengan 6.000 dinar. Itu adalah mata uang di zamannya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi banyak Kang itu, banyak kalau zaman dulu banyak. Hamba yang pertama mendapat 5 talenta, hamba yang kedua mendapat 2 talenta, dan hamba yang ketiga mendapat 1 talenta. Setelah dorang petuan kasih ini talenta pada hamba-hamba, ketiga hamba ini Tuan pergi ke luar negeri. Tetapi sebelum dia pergi, dia sudah mengatakan kepada hamba-hambanya bahwa dorang 3 ini mesti mengusahakan, jadi mesti mengembangkan ini talenta yang ada pada orang. Ini harta yang DP Tuhan dah kasih. Dan nanti kalau DP Tuhan so pulang, kembali dari luar negeri, mereka akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kemudian tibalah saatnya ini hamba-hamba ini pergi usahakan DP talenta. Hamba yang pertama dia usahakan bekerja dengan rajin, dengan giat. Ini hamba yang kedua juga begitu. Dia berusaha kembangkan ini talenta harta yang DP Tuhan percayakan kepadanya dan mendapat laba. Tetapi berbeda dengan hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga dia pikir apa? Ya dia cuma tanam di dalam tanah itu talenta, itu harta, itu uang yang DP Tuhan dah kasih. Kemudian saatnya tiba DP Tuhan kembali dari luar negeri. DP Tuhan kembali, dipanggillah 3 orang hamba ini. Setelah mereka menghadap, maka dimintakan pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Hamba yang pertama mendapat berapa talenta kota? Ya 5 talenta. Hamba yang pertama bilang, "Tuhan, ini Tuhan dipercayakan 5 talenta padaku. Dan saya sudah mengusahakannya sehingga dia dapat laba berapa? 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua mendapat 2 talenta. Dan dia mengusahakan lagi dengan rajin sehingga dia mendapat laba 2 talenta. Jadi 4 talenta. Kemudian hamba yang ketiga dia cuma pitanam. Jadi dia nggak ada laba apa-apa. Nggak ada yang dia dah kasih pada Tuhan. Nggak ada yang tidak ada yang dia dapat dia berikan kepada tuannya. Yang menguntungkan dia pada Tuhan. Karena cuma 1 pun dia dah pitanam lagi. Yang tak dapat laba. Jadi dia dah kembali pada Tuhan. Kalau sama dengan teman-teman lain berlipat ganda. Tapi dia yang tak ada. Hamba yang pertama jadi 10 talenta, hamba yang kedua jadi 4 talenta, hamba yang ketiga tidak mendapat laba apa-apa atau hanya tetap 1 talenta. Hamba yang pertama dan kedua setelah mereka memberikan laba talenta yang kepada tuannya,
Maka tuannya mengatakan kepada mereka, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Hamba yang pertama dan yang kedua, karena mereka mengusahakan dengan rajin apa yang Tuhan mereka percayakan kepada mereka, maka mereka dipuji. Dikatakan bahwa mereka adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Mereka akan turut bersama-sama dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Mari orang baca di ayat yang ke-26. Maka kata tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi Tuhan bilang, itu hamba yang ketiga, ngana memang hamba yang jahat dan malas. Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tidak mengusahakan apa yang Tuhan ada percayakan kepada dia. Malah dia hanya gali di dalam lubang. Untung tidak ada orang ambil kan talenta di dalam lubang. Dan yang terjadi kepada hamba yang ketiga, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi hamba yang ketiga dikatakan hamba yang jahat dan malas. Dan dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Paling turun semua takut tuh kamu jadi begitu sama yang hamba yang ketiga. Siapa di sini yang ingin menjadi seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua? Ya, mantap. Puji Tuhan. Tentu orang semua nih mau kamu jadi sama yang hamba yang ketiga. DP Tuhan mau campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan pun paling gelap lagi. Nah, adik-adik di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang di sini yang ada anak-anak sekolah minggu di Jemaat Betania Mahakarya Timur, semua orang pasti diberikan Tuhan, diciptakan Tuhan dengan memiliki bakat dan kemampuan atau talenta. Bukan talenta doi ini sama dengan dicerita tadi, tetapi ini talenta yang dimaksud adalah talenta bakat dan kemampuan. Pasti semua anak diciptakan Tuhan sempurna, dilengkapi dengan bakat talenta. Tapi mungkin orang berbeda-beda. Ada yang mungkin adik-adik yang jago menyanyi. Siapa di sini yang jago menyanyi, yang punya bakat jago menyanyi? Mungkin yang jago menyanyi dia mungkin tidak terlalu jago di matematika. Mungkin ada adik-adik yang jago main musik. Yang jago main musik mungkin dia tidak terlalu jago kalau bergambar atau mewarnai kan? Semua di sini orang pasti punya bakat dan talenta, tetapi berbeda-beda. Dikatakan tadi dalam Alkitab sesuai dengan orang kesanggupan itu Tuhan dah kasih. Tetapi yang harus orang ingat, talenta, bakat, kemampuan yang orang punya harus orang kembangkan. Jangan sampai sama dengan itu hamba yang ketiga. Tetapi orang harus jadi sama dengan hamba yang pertama dan yang kedua. Dari 5 talenta mendapat 5 talenta jadi 10 talenta. Hamba yang kedua dari 2 talenta dapat laba 2 talenta menjadi 4 talenta. Orang harus demikian. Orang kembangkan itu orang punya bakat dan talenta. Mungkin orang coba pikir, Cik, mungkin cara saya minder tuh. Cik, dia kata dia jago menyanyi, kita tidak jago menyanyi. Malah mungkin jago menari kan? Atau mungkin, Cik, dia pintar sekali Cik kalau coba bahasa Inggris. Malah mungkin adik itu juga tidak terlalu jago kalau jawa berhitung matematika kan? Ya, semua orang memiliki bakat dan kemampuan juga talenta yang berbeda-beda. Nggak usah minder, karena setiap orang punya bakat, talenta dan kemampuan. Meski adik-adik masih kecil, orang kembangkan karena itu semua diciptakan Tuhan agar supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain dan semua itu orang
persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada di sini yang belum tahu, kita tidak ada bakat, dan yang tahu kita punya bakat apa. Nah, mungkin belum terlihat saat ini. Orang belum tahu, orang belum menemukan orang punya bakat apa. Tetapi kalau orang minta doa apa Tuhan pasti akan tunjukkan jalan. Apa yang menjadi bakat orang? Oh, ini tuh tapi bakat. Kita jago pidato. Mungkin, oh ini kita punya bakat. Kita suka sekali, gampang jabat bersosialisasi dengan teman-teman. Kalau kita datang, kita jadi bikin gembira itu suasana. Orang membawa sukacita dalam perkumpulan dengan teman-teman. Nah, adik-adik, ayo saat ini, meskipun kita berada dalam situasi dan kondisi yang saling berjauhan, kita tetap berada di rumah satu dengan yang lain. Mungkin suka dan berkuda kan itu teman-teman sekolah minggu. Tetapi kita percaya ada waktu Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Setiap bakat dan talenta, kemampuan yang orang punya, yang Tuhan kasih pada orang, jangan orang simpan, jangan orang pendam, tetapi orang kembangkan itu. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ingat, satu kali kelak waktu Tuhan akan tiba, kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Anak-anak, juga orang tua, semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari Tuhan. Apakah talenta, bakat yang Tuhan kasih pada orang cuma simpan atau orang kembangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian cerita firman Tuhan pada saat ini. Dan mari kita akan belajar ayat hafalan. Kita akan belajar ayat hafalan. Dapat lihat adik-adik? Dari kitab Matius pasal 25 ayat 29a. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 29a. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Pendek toh? Cuma pendek kan? Sekali lagi orang baca bersama-sama dari alamat ayat. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 29a. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Boleh? Semua boleh hafal? Boleh. Sekali lagi bersama-sama. Kalau boleh, Encik Nyak mesti lihat di sini. Nih, hafal bersama-sama mulai dari alamat ayat. Encik Sunyak mau lihat, Sunyak mau pakai ini. Oke? Siap? Ingat Matius 25 ayat 29a. 1, 2, 3. Karena Matius 25 ayat 29a. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Boleh sekali lagi? Matius 25 ayat 29a. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Demikian cerita firman Tuhan dan ayat hafalan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari Encik undang semua untuk berdiri. Orang menyanyi satu lagu, Engkau Mulia di Matanya. Semua berdiri, kamu nyanyi pakai gerakan ya. Tetap setia, andal
bukan anak manja. Dengar-dengaran mama dan papa, itulah anak Tuhan. Nah, adik-adik, orang sudah dengar cerita firman Tuhan dan saatnya orang akan memberikan persembahan. Tapi untuk saat ini persembahan akan dijemput di rumah adik-adik masing-masing. Jadi kalau dulunya orang kasih masuk persembahan sama-sama dengan teman-teman di gereja, namun karena situasi dan kondisi saat ini, nah adik-adik pasti sudah tahu tuh ada corona. Jadi ada guru-guru sekolah minggu yang akan menjemput adik-adik semua di rumah masing-masing untuk memberikan persembahan. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari yang berkata diakonia. Adik-adik, terang sudah memberikan persembahan. Nah, terang akan menyanyi dulu satu lagu pujian sebelum terang masuk dalam doa syafaat. Dan kita akan menyanyi lagu pujian Besar Cinta Yesus. Semua disilakan berdiri. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun di hati hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Sekali lagi. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun di hati hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan semua tetap duduk tenang, jangan ada yang berjalan kemana-mana. Tetap duduk di tempat duduk masing-masing. Terang ambil sikap berdoa, terang cuci tangan, tutup mata, terang tundukkan kepala. Dan untuk menghantar kita masuk dalam doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Cik Indri Pelengkap Ketuup, kita angkat pujian Tuhanku Satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Semua siap untuk berdoa. Ambil sikap berdoa dan duduk tenang. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih tetap menyertai kami.
Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu, meskipun kami harus berjauh-jauhan beribadah dari rumah atau tempat kami masing-masing. Tetapi kami percaya persekutuan bersama di pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami telah membaca dari dalam Alkitab. Kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus melengkapi kami dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami meskipun masih kecil-kecil, tetapi kami akan mampu melakukan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, sehingga kehidupan kami hingga di masa depan kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dapat mencerminkan anak-anak sekolah minggu yang penuh ketaatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan di sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Engkau memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Engkau memberkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Makerere Timur. Biar kiranya guru-guru sekolah minggu, juga komisi anak di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur akan tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk benar-benar dapat melayani Tuhan lewat anak-anak. Tuhan memberkati Penatua Encik Deborah Holung STH. Engkau memberkati semua anggota komisi dan memberkati semua guru-guru sekolah minggu secara pribadi, bahkan keluarga mereka masing-masing. Biar kiranya guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Betania Makerere Timur boleh terus menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Semua program pelayanan yang telah kami susun, biar kiranya menurut waktu Tuhan akan terjadi, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa di surga, pagi hari ini juga anak-anak telah mengumpulkan persembahan. Kami bermohon Tuhan berkati semua pemberian persembahan kami semua, agar apa yang kami beri di pagi hari ini semuanya itu dapat membangun pelayanan Tuhan, gereja Tuhan yang ada di dunia ini, terlebih juga pelayanan diakonia sampai di mana persembahan ini dapat dijangkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur, yang masih bayi hingga yang sudah bersekolah. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberi mereka sehat dan kuat, memberkati masa depan mereka, memberkati pendidikan anak-anak ini, jasmani dan rohani mereka terus terpelihara oleh Tuhan. Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini atau wabah virus corona ini, sering kami takut, sering kami khawatir, kami cemas, tetapi kami percaya Tuhan yang akan melindungi semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Makerere Timur, juga bersama dengan orang tua, mama dan papa mereka, keluarga mereka. Mereka semua akan dijaga, dilindungi, dan terus diberkati oleh Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak ini Tuhan, keinginan mereka, rencana, harapan, cita-cita mereka kiranya akan didengar oleh Tuhan, dan semuanya akan terjawab menurut waktu Tuhan. Memberkati orang tua mereka, mama dan papa mereka yang terus berusaha, bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kami. Tuhan memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari, sehat kuat boleh diperoleh selalu oleh mama dan papa mereka masing-masing. Dan orang tua juga boleh dapat mendidik anak-anak untuk tetap dalam kesetiaan memelihara iman hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang akan terus menjaga kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang saat ini sangat mencekam, dunia yang saat ini dapat saja merenggut
kehidupan kami, bahkan dapat melemahkan iman kami. Tetapi kami terus berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus melindungi kami, dijauh-jauhkan kami dari segala hal-hal yang dapat menyakiti kami, yang dapat menghancurkan kehidupan kami. Kami percaya bila kami terus berharap, terus meminta, terus mensyukuri atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami, Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, tetapi Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami. Memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Betania Makirin Timur, semua pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Betania Makirin Timur, agar mereka juga dapat mengerjakan tugas-tugas pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau terus dan turut bersama berdoa untuk para medis yang berjuang di garda terdepan untuk penanganan dari wabah virus corona ini. Tuhan terus yang akan memperlengkapi mereka, kebutuhan mereka kiranya akan terus dicukupkan oleh Tuhan. Mereka akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan sehat dan kuat yang dari Tuhan. Mereka yang telah divonis menderita positif virus corona ini, Tuhan tolong mereka agar iman mereka jangan lemah, tetapi iman mereka akan terus kuat di dalam Tuhan, terus berharap dan meminta kepada Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Pasti Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami hari ini dan selanjutnya kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Tetapi kami percaya satu harapan, satu kepastian, kami hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur dan sembahyang kami. Bila Engkau mendapati ada anak-anak sekolah minggu atau orang tua mereka yang ada di Jemaat Gemim Betania Makirin Timur yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam sakit, Tuhan tolong jamah dan pulihkan anak-anak ataupun orang tua mereka, agar mereka pun akan beroleh kesembuhan, kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyatukan doa permohonan dan syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, Tra akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Tra angkat lagi satu pujian yang berkata, satu keluarga Tuhan. Mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Dan disilakan bagi Ci Indri untuk menuntun kita dalam menerima berkat dari Tuhan.
Adik-adik masih tetap berdiri, kita menerima berkat Tuhan dengan pujian. Kita menyanyi bersama Bapa terima kasih dengan sikap berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Adik-adik, demikianlah kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini melalui video YouTube ini. Biarlah adik-adik semua boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah sekolah minggu yang orang boleh ikuti di minggu pagi ini. Nah, untuk segala informasi dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti Gemar Membaca Alkitab, pada besok hari Senin, kita akan memulaikan pembacaan yang baru. Jadi ditunggu informasi dari guru-guru sekolah minggu melalui sosial media yang ada. Dan pastinya adik-adik semua tetap terus giat untuk mengikuti gerakan Gemar Membaca Alkitab ini. So, selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk orang beribadah, baca Alkitab, berdoa, belajar di rumah, main juga di rumah. Jangan memutar kemana-mana. Oke, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.